the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kita akan berbincang bersama dengan penyintas COVID-19, ada Dr. Swisanto yang akan berbagi bersama dengan kita bagaimana EQ bagi para penderita COVID-19, cerdas emosinya bagi mereka yang berjuang COVID-19 supaya sembuh dan kemudian bisa melewati dan bisa berbagi. Nah, ini kan tidak mudah ya. Mungkin banyak orang yang taunya ya, Tasya ya, ditanyakan minum apa gitu ya, resepnya apa gitu ya supaya bisa cepat sembuh. Tapi bagaimana mengelola emosinya mungkin banyak yang tidak mau tahu lebih dalam. Nah, malam hari ini kita ajak smart listener ya untuk berbagi. Selamat malam Dr. Swisanto. Malam Mbak Ola, malam Pak Martin, Mbak Tasya, dan seluruh sahabat Smart FM ya. Oke. Terima kasih sudah bersedia benar. Pasti sibuk banget kan, merawat ya, mengurusi pasien-pasien itu kan nggak mudah ya membagi waktunya gitu. Tapi khusus Smart FM yang undang dan Pak Martin tetap ada waktu. Dahsyat ya. Luar biasa. Jadi kita kalau kita mau mengundang yang bagus-bagus, yang keren-keren, kita lewat Pak Anthony Dio Martin aja ya, Tasya ya. Baik, kita kasih pertanyaan sederhana dulu kepada smart listener ya, Tasya ya. Walaupun malam hari ini kita tidak hadiahkan kacang ya, tapi kita akan hadiahkan voucher Gramedia ya yang sudah akan segera mendarat di Smart FM, so kita berani memberikan. Nah, Anda bisa sebutkan dari pengamatan Anda ya, mungkin Anda sudah mengalami COVID-19 sendiri atau keluarga begitu ya. Apa sih yang paling Anda lihat, perubahan sikapnya gitu dari mereka yang mengalami COVID-19 ini? Apakah jadi sangat sedih luar biasa, takut luar biasa begitu, atau muram ya, atau seperti apa? Silahkan Anda bisa sharing pengalaman Anda juga di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live YouTube channel Smart FM. Pak Anthony, Tasya, kita ke Dr. Swisanto dulu. Boleh ya? Boleh ya. Kayaknya karena malam hari ini kita akan belajar banyak dari beliau, dan saya pikir malam hari ini kita mau jadikan ini sebagai bahan inspirasi buat teman-teman semua. Khususnya saya yakin pasti siaran kita nanti juga akan di-relay, nanti didengarkan juga. Ada juga mungkin teman-teman, terutama saya mendorong sebenarnya ada beberapa teman-teman dari Wisma Atlet yang mendengarkan kita sebenarnya. Wow, oke. Ya, jadi saya mendorong supaya mudah-mudahan siaran pada malam hari ini bisa menguatkan teman-temannya kita, terutama yang Wisma Atlet yang mendengarkan. Ya. Yes. Ya. Oke, Dokter boleh ceritakan kapan secara singkat saja gitu ya, dokter dinyatakan positif, dan kalau boleh tahu waktu itu karena apa gitu? Karena dokter memang merawat pasien atau terpaparnya justru di luar begitu? Silakan dokter. Oke, selamat malam Mbak Ola. Jadi saya adalah nama saya Susanto Hadi ya, Susanto Hadi. Orang memanggil saya Dr. Siu, Dr. Santo, apa sajalah, enggak masalah. Oke. Jadi saya pada saat itu tidak merawat pasien COVID ya. Enggak merawat pasien COVID. Saya sebagai spesialis bedah, konsultan saluran cerna ya. Pada kira-kira akhir Juli ya, sekitar tanggal 26 Juli, saya mulai merasakan demam, Pak. Demam 3 hari ya, tapi aneh sekali, panasnya itu cuma di tangan, telapak tangan dan telapak kaki. Saya minumin obat penurun panas dan hanya turun 1 strip lah. Jadi misalnya 38,2 jadi turun menjadi 38 begitu aja. Turun. Dan anehnya turun kalau Pak Martin, Mbak Ola, Mbak Tasya mungkin flu, minum obat-obat flu turun dan berkeringat ya. Tapi saat itu enggak berkeringat, aneh sekali. Dan 3 hari berlangsung seperti itu, kemudian hilang panasnya. Hilang panasnya, saya sempat periksa laboratorium,
ya. Pada saat itu tidak ada tifus, tidak ada demam berdarah, lab masih normal, ya. Nah, pada saat ini seringkali bahkan seorang saya pun masih kadangkala kita masih terjebak ya. Aku dokter, ya. Saya seorang di rumah sakit, saya juga berkecimpung di infection control. Driver saya sudah tidak saya pakai, juga kemudian pembantu juga seminggu 2 kali. Tidak mungkin rasanya saya kena COVID gitu. Kita masih berpikiran seperti itu. Nah, ini ada jebakan nanti yang akan saya jelaskan, ya. Nah, kemudian Sabtu saya masih kegiatan seperti biasa, dan 3 hari kemudian saya merasakan makin aneh badan ini rasanya, ya, sangat ringan, badan ini ringan, tapi kemeng semua. Kalau Mbak Tasya, Mbak Ola pernah merasakan flu ya, kemeng semua terasa sakit sekali, bahkan menggerakkan tangan ini pun tidak kuat, ya. Nah, kemudian saya mulai berpikiran, positif attitude ya. Jangan-jangan ini COVID gitu. Kemudian baru saya melakukan swab, ya. Saya ke rumah sakit yang terdekat, saya swab, dan kemudian 24 jam kemudian ada hasilnya positif, dan saya dalam tanda petik menyerahkan diri ke rumah sakit untuk diopname, ya. Nah, dalam opname itu saya ingat sekali 6 Agustus saya opname, saya masih bisa WA call dengan istri, saya masih bisa makan sedikit, tapi makin hari, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, kebutuhan oksigen saya makin lama makin bertambah, ya. Tadinya pakai nasal, ya, pakai yang selang itu, kemudian dari Jumat menjadi namanya face mask, ya, yang sungkup gini. Hari Sabtunya harus namanya NIV, jadi kayak dibekap itu, oksigen tekanan tinggi di situ. Tapi kemudian hari Minggu dirasakan oleh beberapa konsultan, dokter spesialis di situ merasakan ini kok kebutuhan oksigennya tambah lama tambah meningkat. Nah, akhirnya, oke. Nah, selanjutnya gimana ya? Nanti kita lihat. Oke. Break. Oke. Udah nggak konsen dokter karena udah dikasih tanda untuk break. Oke, dokter Siu, kita sabar sebentar ya. Betul. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Kita juga ingin tahu kan, banyak orang yang menganggap bahwa selama ini kita mengabaikan atau menyanyiakan oksigen gitu ya. Kita kurang mensyukuri hal itu. Nah, ini nanti minta dikasih gambaran lengkapnya. Jadi kita juga semakin hari menghargai saluran pernafasan kita. We call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami tengah membahas bagaimana cerdas emosi EQ bagi para penderita COVID-19. Tapi sebelum kita berangsur menggali lebih dalam lagi tentang pengalaman Dr. Siu Santo atau Dr. Siu kita panggilnya secara akrab begitu ya, yang merupakan penyintas COVID-19, kita minta Tasya dulu ingatkan nih smart listener di seluruh Indonesia di mana saja, dan mereka bisa menanggapi perbincangan kita atas pertanyaan kita tadi juga kemana. Silakan Tasya. Oke, untuk Anda smart listeners dimanapun berada, tidak hanya untuk Anda yang berada di Jakarta, Jabodetabek, tapi juga untuk Anda yang berada di Surabaya dan juga Yogyakarta ya. Ya, di Pulau Sumatera, selamat malam untuk Anda yang ada di Medan,
dan juga Pekanbaru dan Palembang. Kemudian untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, dan Balikpapan, selamat malam saya ucapkan untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami ya. Dan Anda tadi sudah dilemparkan sebuah pertanyaan, apa perubahan sikap yang Anda lihat dari para penyintas COVID-19 yang mungkin Anda pernah lihat atau mungkin teman terdekat Anda, saudara, ataupun tetangga yang pernah mengalami COVID-19 dan sudah dinyatakan sebagai penyintas. Kira-kira kalau Anda lihat bagaimana sih perubahan dari mereka yang sudah mengalami hal itu? Anda bisa sharing Smart Listeners ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau via YouTube kami. Karena sekarang kami juga live YouTube ya di Radio Smart FM, di live chatnya silakan secara bebas Anda bisa ungkapkan pendapat Anda dan menjawab pertanyaan dari kami. Karena ada 2 voucher Gramedia yang bisa kami berikan untuk Anda. Itu dia pertanyaannya. Baik, silakan segera dijawab ya. Kita sambung kembali ya Pak Antoni ya ke Dr. Siu ya. Tadi sampai terpatah ya, terpotong sampai di pengalaman harus ini ya menambah lagi oksigen dan menurut para konsultan katanya kok ini makin lama makin tinggi sekali kebutuhannya. Silakan Dr. Siu. Ya, jadi kemudian tanggal 9 Agustus ya saya ingat sekali pagi, kemudian 9 Agustus pagi dirundingkan oleh para konsultan, dokter paru sama intensivis care bahwa ini tidak bisa. Ini kalau terus-menerus menggantungkan dengan oksigen maka akan amblas. Jadi harus diintubasi namanya ya. Jadi Pak Martin sempat saya kasih gambar saya, jadi intubasi seluruh napas saya diambil alih oleh mesin ya. Seluruh napas saya diambil alih oleh mesin. Tapi sebelumnya istri saya diberitahu dan semua keluarga diberitahu bahwa memang ini bukan jaminan ya. Nah, saya kemudian pakai mesin itu selama 3 hari, kemudian 3 hari setengah ya, jadi hari Minggu, kemudian hari Rabunya, Rabu sore, kemudian berhasil dilepas, saya mulai membaik ya. Nah, dalam perjalanan-perjalanan itulah yang nanti kalau mungkin nanti Pak Martin bisa tanyakan atau Mbak Tasya atau Mbak Ola bisa tanyakan, di situ ada pergulatan spiritual, ada peranan emosi kita di sana, bagaimana pentingnya emotional quotient di sana, ya. Itu yang bisa saya sampaikan hingga akhirnya saya beramal dalam waktu 2 minggu setelahnya saya kemudian mulai kembali pulih dan puji Tuhan itu semua berkat anugerah dan kemurahan Tuhan saya bisa ketemu sekarang seperti ini. Gitu. Ya, saya ingat waktu saya melihat fotonya Dr. Susanto, saya merasa bahwa wow, ini betul-betul luar biasa. Itu titiknya. Biasanya kan kalau penderita COVID-19 itu kan karena yang paling ambang dropnya nggak sedahsyat seperti itu. Ini betul-betul ketika saya ditunjukkan gambarnya, oh my God, itu betul-betul luar biasa. Ya. Nah, ini yang saya pikir akan jadi pembelajaran bagus buat kita kalau kita mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Ya, Dokter Siu bisa ceritakan apakah dalam kondisi yang tadi sampai benar-benar yang dropnya tuh saya menganggap bahwa itu di bawah minus gitu ya, di bawah 0 lah gitu kan. Apakah dalam kondisi masih sadar, masih bisa berpikir, masih bisa merasakan sesuatu dan apa pergulatan yang Dokter Siu rasakan dan akhirnya bisa menang itu di alam itu tuh yang kita nggak ngerti, dunia spiritual itu tuh apa yang Dokter Siu pergumulkan di situ? Jadi kalau kita lihat ya bahwa sampai sekarang penanganan COVID di Indonesia hanya melibatkan kecerdasan intelektual saja. Sekali lagi saya garis bawahi, hanya melibatkan kecerdasan intelektual saja. Itu bagus, kecerdasan intelektual yang sudah didengung-dengungkan pakai masker, cuci tangan, social distancing, dan sebagainya itu bagus. Tapi ada 2 lagi yang lupa, yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Nah, itu yang dalam tanda petik di Indonesia ini kelewatan. Ya. Jadi intellectual approach itu bagus, tapi harus ada 2 lagi
emotional quotient dan spiritual quotient. Ya, jadi pada saat jadi yang pertama-tama saya lakukan sampai saya mau menyerahkan diri, kita harus menerima kondisi ya bahwa saya ini sedang sakit COVID. Itu yang tadi saya sebut sebagai positive attitude ya. Jadi ibaratnya positive attitude itu kalau kita naik mobil ya, di depan itu ada dashboard ya, atau panel bensin, panel apa macam-macam. Kalau itu menyala, nah kalau kita positive thinking, enggak mungkin ini mobilku bagus sekali, mobil mahal miliaran, bikinan build up, pasti ada yang salah di sini. Kita tetap menyetir, nah taunya itu yang nyala adalah panel bensin habis ternyata. Nah kalau positive attitude, ada panel yang menyala, kita harus melihat panel apa itu yang menyala, kemudian kita bertindak sesuai dengan panel tersebut. Oh ternyata safety belt-nya kurang, bensinnya menyala. Nah, berarti bensinnya mungkin habis saat itu ya. Nah, itu yang saya lakukan. Terutama dari positive attitude, kita kalau hasil swab seperti itu, kita harus terima bahwa kondisi kita sedang COVID ya. Kemudian pada saat di opname kita harus positif yang lain, yaitu positif self talk ya. Self talk bahwa saya pasti sembuh di sini, diobatin oleh dokter-dokter yang hebat, oleh perawat-perawat yang hebat, di rumah sakit yang hebat, saya pasti sembuh ya. Dan stop negative thinking ya. Dan kemudian yang penting juga yaitu positive communication ya. Pada saat kita COVID ya, begitu dinyatakan COVID, kita putus hubungan dengan yang lain. Kalau pernah sakit seperti demam berdarah, tifus, tentunya ada yang mengunjungi ya. Tapi begitu kita dikatakan COVID, putus, istri, anak, saudara tidak boleh mengunjungi. Bahkan membawakan makanan pun tidak boleh. Ya. Tapi tetap ini harus kita bangun, positive communication yang dibangun oleh saya dan istri saya adalah pada saat saya intubasi, tetap dikirimkan doa lewat HP, itu yang diperdengarkan, terus tetap dikirimkan lagu-lagu rohani, tetap diberikan semangat kata-kata afirmatif seperti itu ya. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian yang berikutnya, kita wajar sebagai manusia saat itu menderita COVID, saya pun sebagai dokter ketakutan ya. Kenapa kita bisa ketakutan? Karena kita merasa kekurangan, merasa ada sesuatu yang kurang, ya. Nah, kita harus merubah saat itu fokus dari kekurangan, ketakutan menjadi kebersyukuran, ya. Menjadi suatu syukur, ya. Lompatan seperti itu yang membuat kita memindahkan fokus ketakutan menjadi fokus kepada Tuhan, ya. Fokus kepada Tuhan, kita menyerahkan semuanya itu. Saya teringat pada waktu itu setelah saya sembuh, istri saya bercerita mengatakan bahwa suatu saat dia berdoa, istri saya, bahwa kata-katanya seperti ini, Tuhan, aku mau suamiku sembuh, Tuhan, aku mau anakku sembuh, aku mau seluruh keluargaku sembuh, ya. Nah, itu pada saat saya diintubasi seperti itu, tapi apa yang terjadi? Malah saya goncang, enggak karu-karuan, tensi naik, turun, gula darah menjadi 300, nadi saya sempat rendah sekali, normal 80 ini menjadi 40, ya. Nah, kemudian tambah khawatir istri saya, dan kemudian diingatkan lagi dalam doa itu oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, yang mana milikmu? Ya, karena doa istri saya, aku mau suamiku sembuh, aku mau anakku sembuh. Ya. Jadi Tuhan ingatkan, yang mana milikmu itu? Tidak ada, semua itu milikku, milik Tuhan. K-nya besar. Ya. Begitu dia merubah doanya, keesokan harinya, suster-suster sampai heran. Dokter Sio ini kok tiba-tiba kok bagus semua vital sign-nya, tanda-tanda semuanya itu bagus seperti itu. Nah, itulah mujizat yang saya alami. Pada saat kita mau pasrah, kita mau menyerahkan
fokus dari ketakutan menjadi kebersyukuran, ya, memindahkan fokus itu menjadi semuanya kita serahkan pada Tuhan. Saat itu ada gelombang energi yang tidak bisa kita lihat itu membuat kita menjadi berubah seperti itu. Ya. Jadi COVID-19 ini mengingatkan tentang status kepemilikan kita begitu ya, Dokter Siu ya. Oke. Ya. Status kepemilikan. Dan kalau tadi dokter mengatakan bahwa keluarga nggak boleh nganterin makanan, buah-buahan. Kalau nasi Padang boleh, Dok? Tetap ya? Nggak boleh juga ya? Karena kita punya teman yang kemarin juga penyintas ya, Tasya bercerita. Kita saweran juga beli nasi Padang, katanya begitu. Kalau di sini nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, baik. Dr. Siu dan Tasya, Pak Antoni tadi sebentar sebelum kita break ya, minta izin tadi mengingatkan ada kalimat yang menarik dari Dr. Siu yang mengatakan soal positive attitude. Dan seringkali kita diajar untuk positive thinking, Pak Antoni, gitu kan. Nah, apa perbedaannya? Nanti boleh kita kulik lebih dalam, Pak Antoni, supaya kita bisa membedakan penggunaan positive attitude dan positive thinking ini ya, Pak Antoni ya. Kita jeda sebentar, tetap bersama dengan They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pak Antoni, tadi Dr. Siu sudah bilang ya bahwa beliau ini langsung set gitu, langsung positive attitude. Tapi sering kita mendengar positive thinking, positive mindset, atau apalah gitu. Sebenarnya perbedaannya apa? Dan kenapa hal ini menjadi beda? Dan memang harus penting ya untuk menerapkan positive attitude ini? Banget. Jadi gini, selama ini banyak terjadi kesalahkaprahan. Dan kita diajari secara kebangetan. Kebablasan bahwa ayo dong positive thinking dong, positive thinking, positive thinking. Positive thinking itu kadang-kadang membuat kita seperti kayak burung unta yang masukkan kepalanya ke dalam pasir ketika ada ancaman. Misalnya ketika melihat ada macan, ada singa bergerak ke arahnya. Daripada lari, apa yang dilakukan oleh binatang ini adalah dia menggali pasir, kepalanya dimasukkan ke dalam pasir dan dia berpikir, kalau aku tidak melihat si macan dan si singa itu, maka macan dan singa itu nggak ada. Dan kita bisa berpikir betapa konyolnya. Karena kan nggak ada. Yang nggak ada gimana? Dengan bokongnya yang segede-gede itu, dia jadi mangsa. Jadi, itu yang seringkali terjadi. Kadang-kadang yang namanya positive thinking itu seolah-olah kita menolak realita. Nggak mungkin. Padahal realitanya sudah ada di sana. Maka, ini berbahaya sekali sebenarnya. Apalagi dalam kasus COVID. Gak mungkin, gue olahraga, gue gak kemana-mana. Padahal tubuhnya sudah berkata seperti itu. Jadi sebenarnya ini berbahaya. Tapi bagus sekali, terima kasih Dr. Sisanto, dan saya pikir ini pembelajaran bagus yang bisa kita petik pada malam hari ini soal positive attitude. Cara berpositive attitude adalah cara kita merespon terhadap sebuah fakta sebenarnya. Jadi ketika kita melihat kenyataan, faktanya adalah hasil cek lab swab mengatakan lu positif. Ya sudah, itu fakta. Maka udah nggak bisa lagi mengatakan tidak mungkin. Lah memang datanya udah seperti itu, mau gimana lagi? Yang bisa dilakukan adalah next-nya. Makanya disebut dengan positive attitude. Kita bisa memilih. Setelah melihat fakta bahwa kita positif, kamu bisa memilih attitude-mu. Attitude-nya adalah Tuhan jahat. Tuhan, kenapa aku dihukum? Kenapa aku yang kena? Aku nggak kemana-mana, aku nggak ini dan sebagainya. Di rumah aku menjaga, aku masker dan sebagainya. Kenapa aku bisa kena? Kamu bisa attitude seperti itu. Atau kamu bisa attitude, oke, faktanya aku kena. Next, apa yang bisa kulakukan? Paling enggak, ini tidak menjadi semakin buruk. Apa kata medis yang baik? Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa pelajari dari para survival? Itu positive attitude. So, they are big different. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara yang namanya positive thinking dengan positive attitude itu. Dan orang seringkali nggak paham. Terjebak. Makanya sebenarnya ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus buat kita pada malam hari ini, bahwa jangan kebablasan ketika kita berpikir positive thinking. Karena ini seringkali keliru. Makanya sebenarnya gini, kalau masih bicara dalam konteks berpikir, kita bilang begini, bukan berpikir positif, tapi berpikir antisipatif.
Oke. Berpikir antisipatif yaitu kita berharap sesuatu yang baik akan terjadi. Tapi ketika buruk yang terjadi, kita juga siap, maka kita antisipatif. Bahwa kalau seandainya nyata fakta seperti itu, ya udah, berikutnya adalah ini fakta udah nggak bisa ditolak lagi. Next ya, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini yang akan menentukan sikap kita berikutnya seperti apa. Jadi, thank you dokter pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa betapa seringkali kita kadang salah keliru soal yang namanya positive attitude dan positive thinking. Oke. Jadi bukan berarti bernutrisi, bervitamin ya, kemudian beriman, bertuhan gitu ya, berolahraga terus dianggap kebal gitu ya, nggak mungkin kena cobaan, nggak mungkin kena penyakit gitu ya. Ternyata ya artinya kita tadi Pak Antoni mengatakan menerima ya pada akhirnya. Nah mungkin ini minta tips dari Dokter Siu ya soal penerimaan ya dok, karena mungkin ini juga kan pelajaran menerima itu bukan hanya si pasiennya sendiri, tapi juga keluarga gitu ya, yang barangkali juga mungkin di sana jadi saling menyalahkan ya, merasa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan lingkungan, terus kemudian saling menjudge begitu. Dokter ada kiat-kiat nggak dari pengalaman dokter sendiri? Oke, Mbak Allah. Jadi penerimaan itu penting sekali ya. Seringkali di lingkungan di luar keluarga itu yang menjudge. Loh, kenapa sih enggak minum ini, kenapa enggak ini, kenapa enggak jaga ini, kenapa enggak ini. Nah itu terus sekali berhari-hari pada saat saya sakit di WA-kan ke istri saya. Ya. Nah itu tantangan terbesar yaitu keluarga, di luar keluarga. Oleh karena itu pada saat kondisi-kondisi seperti ini, ya peranan keluarga, inti dari keluarga yang terkecil kita itu yang sangat penting ya. Dan saya ingatkan bahwa COVID itu bisa merusak paru-paru kita, saluran napas kita, jantung kita, otot kita, ginjal kita bisa terkena. Tapi ingat, ada satu yang tidak bisa terkena oleh COVID. COVID boleh merusak kita, tapi kita harus berprinsip bahwa COVID tidak akan pernah memiliki kita. Ada satu yang tidak bisa dirusak oleh COVID, yaitu emosi kita, yaitu jiwa kita, roh kita, ya, emosi, pola pikir kita ini yang tidak bisa dirusak oleh COVID. Nah, saya teringat suatu cerita seorang yang bernama Nick Sitzman, ya, beliau adalah seorang yang kalau di luar negeri, ya, jadi sapi yang habis dibunuh, dijagal, ya, itu tidak langsung dijual, tapi dimasukkan ke suatu cold storage yang besar seperti rumah-rumah, yang suhunya dingin sekali, ya. Nah, suatu saat Nick Sitzman itu bertugas di sana, dia setelah memasukkan potongan daging sapi di cold storage itu, pada saat dia keluar, tiba-tiba pintu terkunci, dan dia tidak bisa keluar. Dia sangat ketakutan, pintunya rusak, tidak ada yang bisa dihubungi. Dan apa yang kemudian dia lakukan? Karena kekhawatirannya, ketakutannya, dia menulis di catatan yang dia bawa itu, jam sekian-sekian saya kedinginan, kemudian jam sekian-sekian saya sebentar lagi akan mati membeku. Ya. Dan kemudian itu berlangsung semalaman, besok paginya petugas lain membuka cold storage itu dan menemukan Nick Sitzman dalam keadaan mati. Ya. Dan kemudian dia memeriksa semua catatan, ya, diotopsi, diperiksa semua catatannya. Ternyata pada saat jam-jam yang ditulis oleh Nick Sitzman itu, ternyata AC cold storage itu mati. Bayangkan, AC cold storage itu mati sehingga suhunya sama dengan suhu ruangan. Ya. Nah, orang mengira dia mati karena hipotermi, karena kedinginan. Ternyata kesimpulannya dia mati karena kekhawatirannya sendiri, karena ketakutannya sendiri. Gitu. Yang bisa kita pelajarin dari Nick Sitzman. Ya. Oleh karena itu, saya belajar ada bapak kedokteran abad pertengahan namanya Ibnu Sina, ya, atau Avicenna orang mengatakannya, ya. Saya kutip, ya,
bahwa kegelisahan, kekhawatiran adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Ya. Dan kesabaran adalah awal dari Anda pulih kembali. Ya. Jadi bahwa kegelisahan, kekhawatiran adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari kesembuhan, dan kesabaran adalah awal dari Anda pulih kembali. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari Wisma Atlet, teman-teman sama penderita COVID mendengarnya. Ya. Kalau hanya kita bertiga yang bicara, saya, Pak Antoni, dan Tasya, pasti smart listener, terutama Anda yang sedang mengalami COVID, akan mengatakan sok tewu gitu kan ya, nggak ngalamin gimana mau ngomong gitu. Kalau ini kan sudah langsung ya, Dr. Siu yang menyaksikan, dan ini kita ambil pelajaran-pelajarannya. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement.
bersama program terbaik kami. Brand Anda semakin tepat sasaran. Smart FM. Smart Listeners, Anda kembali bersama kami dalam program Smart Emotion. Ini menarik sekali, apalagi jika Anda sudah mengikuti dari pertama ya, dari perbincangan kita dari awal, ini bagaimana Dr. Siu survive-nya, dan juga banyak makna yang bisa diambil. Saya pribadi banyak sekali hal yang bisa saya pelajari dari pengalaman Dr. Siu. Smart Listeners, tadi kami sudah tanya kepada Anda, kira-kira untuk Anda mungkin yang sudah melihat orang terdekat Anda mengalami COVID-19 ya, apakah ada perubahan di diri mereka? Nah, perubahan sikap atau perilaku yang dari para penyintas ini yang Anda lihat bisa Anda sharingkan kepada kami. Dan ini sudah ada Pak Henry, Dr. Siu, Mbak Ola, dan Pak Antoni yang menjawab. Boleh saya bacakan ya, karena ini lumayan panjang Pak Henry sharingnya. Silakan. Tarinya. Oke. Selamat malam Pak Henry. Tanggal 18 Desember tahun 2020 kemarin sahabatnya kena COVID-19. Umur 40 tahun. Hari pertama penciuman berubah. Hari kedua jam 3 pagi badan terasa digebukin 1 RT katanya. Hari ketiga jam 2:30 1 malam menggigil kedinginan. Hari keempat jam 1 pagi susah nafas karena seluruh rumah sakit di Jakarta penuh. Akhirnya dokter menyarankan supaya diisolasi mandiri. Yang saya lihat dari sahabat saya adalah emosi dia kelihatan sedih. Tapi beliau tidak larut dalam kesedihan. Lalu bangkit, bersemangat, olahraga, konsumsi vitamin. Itu dari Bapak Henry di Jakarta. Dokter mau komentar, dok? Silakan, dokter. Ya, malam Pak Henry. Betul sekali. Itu yang kurang lebih sama seperti yang saya anut, ya. Seperti tadi Pak Martin bilang, kita acceptance, terima itu, kenyataannya seperti itu, dan kita minta nasihat medis, bagaimana pengobatannya seperti itu. Dan puji Tuhan itu berhasil sembuh ya, Pak Henry ya. Ya, walaupun sudah mulai sesak napas. Ya. Iya. Silakan. Ada lagi Tasya dari YouTube mungkin? Sementara sambil menantikan mungkin, ya kita mintakan catatan dari Pak Antoni tadi ya, bagaimana kecerdasan emosi ini kan ini perkara yang tidak kelihatan, tapi sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan begitu Pak Antoni. Yes. Oh, by the way, ini ada satu komentar dari teman kita, dari Leo, dari Instagram, oke. Ya, belajar bersyukur dan berusaha jaga diri bagi yang belum terkena COVID-19, jangan keluyuran, yang nggak perlu dan yang udah kena dan sudah sembuh, bersyukurlah, karena kita juga harus alert dengan situasi dan kondisi kesehatan kita juga. Thank you, Brother Leo. Makasih banget. Dari Mbak Louis, yes, jaga kesehatan semua katanya. Dari Big Siong bilang, oke, ayo dong tetap semangat. Jadi saya punya satu kalimat yang menarik di sini. Kalau mungkin di teman-teman yang di Instagram agak terbalik, judulnya adalah kamu tidak hancur, kamu sedang dibentuk. Ini kalimat yang pendek, tapi I love the word. Bahwa kadang ada beberapa kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini sampai sekarang tetap menjadi rahasia di dalam psikologi. Kenapa seseorang kena? Kenapa dapat penderitaan, kenapa dapat tantangan, kenapa bukan orang lain. Buat saya adalah, sudahlah lupakan. Nah, banyak orang yang kadang-kadang nggak bisa menerima realita. Kenapa? Why me? Jadi akhirnya bertele-tele panjang. Dan proses ini, kalau saya sempat sharing dia ke teman-teman di Wisma Atlet, saya bilang, kan di dalam dunia psikologi ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah denial. Menolak. Bukan, nggak mungkin, nggak bisa. How come? Saya kan nggak apa-apa. Semakin orang lama denial, penyakitnya tambah parah. Semakin nggak selesai-selesai. Maka sebenarnya harusnya kita bergerak ke berikutnya. Meskipun mungkin marah. Tapi at the end, belajar untuk menerima kenyataan. Dan itu penting banget di dalam proses kita, di dalam bagian dari pembelajaran acceptance. Semakin kita menerima situasi, semakin kita cepat bisa berespon. Nah, problem yang sering kali terjadi adalah banyak orang yang menolak, banyak orang yang menyangkal. Ini bukan cuma bicara mengenai COVID-19, ini juga bisa bicara mengenai penyakit-penyakit yang lain. Dr. Susanto pasti seringkali berurusan dengan ini. Kadang bicara mengenai cancer juga seperti itu, kadang bicara mengenai penyakit-penyakit autoimun
ya sudah, memang kenyataannya seperti itu. Belajar untuk menerima. Tapi menerima bukan berarti pasrah. Menerima berarti akhirnya kemudian respon next berikutnya mau apa gitu. Kita bisa memilih lagi. Pilihlah pilihan-pilihan dengan attitude yang positif. Itu yang kemudian akhirnya membantu banyak orang. Akhirnya mungkin kalau kita bicara, kita tidak pernah tahu bahwa nasib kita bakal seperti apa. Tapi paling tidak kita mencoba yang terbaik. Jadi saya tertarik dengan beberapa kesimpulan yang menarik. Terima kasih Dr. Okay. Saya pikir memberikan pembelajaran. Tadi, bagaimana kita merubah dari fear menjadi sebuah hope. Ya, kalau fear itu kan false evident appearing. Jadi kadang-kadang membuat kita akhirnya ketakutan sendiri, membesar-besarkan. Seperti ceritanya Dr. Sikanto, ya, yang tadi bukan penyakitnya membunuh, tapi pikirannya sendiri yang kadang-kadang membunuh orang itu bertambah dahsyat. Ya. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi daripada false appearance, ya, false evident appear real gitu, itu fear katanya, berubah menjadi fear, ya, face everything and rise. Jadi hadapi semuanya, tapi kemudian kita bisa menjadi lebih baik. Itu yang lebih penting menurut saya. Yes. Ya. Oh ya, ini ada beberapa komentar juga dari Mama Delena. Oke. Dari Yogyakarta ya. Oke. Ini cuma mengomentari, thank you, dan kemudian ada Dwi Jayanto. Saya 18 hari berjuang melawan COVID-19 dan hari ini bisa keluar dari rumah sakit dan harus menerima karena paru-paru ada fleks yang membuat nafas sesak. Jadi itu dari Dwi Jayanto. Thank you bro untuk sharingnya. Kemudian dari Topan, dengan menerima keadaan kita bisa mengenalinya dan kita bisa memahaminya sehingga kita bisa memilih cara terbaik untuk menyikapinya agar kita pun siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Wow, thank you Brother Topan. Ya. Kemudian saya bacain lagi boleh ya? Boleh, silakan. Jenis Naomi. Saya nggak kemana-mana tapi kena. Entah dari mana, serumah negatif semua. But turn out is a much needed rest. Ya, ternyata saya butuh istirahat. Thank you, Janice. Ya, thank you. Itu aja komentar-komentar. Terima kasih. Oke. Dokter Siu, saya juga mau menyapa smart listeners di YouTube ya. Ada Bapak Arif Bahtiar. Di saat hampir bersamaan, 2 teman kantor positif COVID. Yang satu selalu tegang tensi tinggi, yang satu menerima dengan tenang katanya. Alhamdulillah keduanya sembuh. Itu dari Pak Arif Bahtiar. Baik. Dokter Siu, di tengah situasi seperti sekarang ini kan masih banyak yang maaf nih mempertanyakan gitu. Saya pribadi masih ketemu dengan orang-orang yang mempertanyakan, Mbak Ola sebenarnya COVID itu sebenarnya ada nggak sih sebenarnya gitu ya? Kok jadi orang tuh repot bener ini kemana-mana mesti pakai masker lah begini dan begitu. Apa ini sebenarnya cuman akal-akalan pemerintah aja? Nah, mungkin ini dokter dari Anda dari medan peperangan lah gitu ya, secara langsung ceritakan tell the truth gitu supaya masyarakat yang sedang menyimak ini ya bisa tadi sudah mendengar kisahnya, tetapi ini dokter bisa menyampaikan yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya mengenai penyebaran COVID-19 ini. Silakan Dokter Siu. Oke, terima kasih Mbak Ola. Jadi hebat sekali Pak Martin dan Smart FM dalam tanda petik mengundang saya untuk benar-benar menceritakan bahwa this is real, ini ada. Bahkan ada orang yang sudah di rumah sakit, sudah di ruang COVID di sini, masih bertanya, Sus, ada ya COVID itu? Loh, sampai bingung susternya mau jawab apa, orang nggak jelas-jelas. Bapak ini sakit, ini COVID, swabnya positif, paru-parunya seperti itu. Kok Bapak masih nanya lagi gitu. Nah itu ya. Dan saya sampaikan, saya nambahkan sedikit punya Pak Martin tadi. Saya beberapa kali melihat dengan istri saya diskusi, beberapa teman-teman dan lain sebagainya. Kalau mereka denial, yang sakit denial, keluarganya denial, mayoritas berakhir dengan kematian. Betul itu Pak Martin. Saya sudah membuktikan beberapa beberapa orang-orang. Saya studi kecil-kecilan sama istri saya lihat ini denial. Lihat akhirnya mati, akhirnya berat, enggak karu-karuan. Ya, itu. Jadi memang
ini benar-benar realita, ini benar-benar ada, dan saya sudah pernah mengalaminya sampai titik terendah di hidup saya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Antoni, menutup perbincangan kita di sisa waktu ini, tadi ada titik terendah. Pasti juga setiap orang pernah mengalami titik terendah, dan di situasi COVID-19 ini yang masih panjang sekali perjalanan, ya, walaupun vaksin sudah ditemukan, tapi kan bukan berarti kita bisa berleha-leha. Ada stres, ada depresi, bukan hanya orang-orang yang mengalami COVID, tapi juga mungkin kita yang juga bekerja, yang mengalami PSBB, yang di PHK. Nah, apa saran Pak Antoni kita belajar dari apa yang dikisahkan oleh Dr. Siu ini? Ya, saya pikir pada malam hari ini pesan buat kita sangat simpel, sederhana. Seperti kata Mbak Ola, kalau kita yang bercerita, kita bukan penderita, kita nggak pernah survival, semua akan bertanya, apa haknya? Jangan-jangan ini cuma karena mendengarkan, cuma membaca, kemudian tiba-tiba bercerita. Tetapi saya pikir pada malam hari ini kita mendengar sharingnya Dr. Susanto kepada kita, saya pikir membuat kita harusnya belajar. Orang yang paling bijaksana adalah seseorang yang tidak perlu mengalami, dia bisa belajar dari pengalaman orang. Kenapa kita harus mengalami baru kemudian kita percaya bahwa COVID itu ada? Saya pikir adalah paling bagus adalah kita bisa melihat pada pengalaman orang dan kemudian kita mengamati itu tanpa harus mengalami seperti itu. Dan itulah orang bijaksana. Dan saya sih berharap sih semoga siaran kita pada malam hari ini sungguh-sungguh memberikan kepada kita pembelajaran, bukan cuma bicara mengenai COVID. Ya, kalaupun kita merasa bahwa ya udah bosan lah ngomongin tentang COVID. Tapi saya pikir ada banyak pembelajaran tentang mental di balik pembelajaran kita malam hari ini dari Dr. Susanto yang bisa membuat kita akhirnya bagaimana harus bersikap. Satu, untuk teman-teman yang menderita COVID, mudah-mudahan kisah kesaksian dari Dr. Susanto itu menguatkan bahwa selama kita masih dikasih nafas oleh Tuhan, bahkan sampai titik terendah pun sebenarnya masih ada harapan. Ya, ketika kekuatan secara intelektual nggak ada, kita bisa berharap kepada kekuatan spiritual dan emosional. Jadi itu penting banget. Kepada teman-teman yang belum menderita penyakit COVID-19, mudah-mudahan nggak usah ngalamin seperti itu. Please, mari kita belajar dan menjadi orang yang bijak, tetap menjaga diri kita. Sehingga pada saat kita ini selesai, kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa ngobrol. Yes. Oke. Baik, Pak Antoni, kita harus bungkus perbincangan kita, begitu juga dengan Dr. Siu. Nanti lain waktu kita undang kembali di program yang berbeda. Terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Amazing. Kami pamit, saya Lanur Lija. Saya Tasya Rusma. Dan saya Antoni Dio Martin. Susanto Hadi. Yes. Kami berempat mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Yes. Salam antusias. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.